Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Masjid Pusdai rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah telah berikan kita kekuatan iman, taqwa, taufik, hidayah. Secara zahir Allah berikan kita kesehatan sehingga sudah beberapa hari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salah satu rukun Islam, Shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan yang telah kita laksanakan dari shaum, qiyamul lail, qiraatul Quran, al-adhkar, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada tersisa beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengisi sisa-sisa dari bulan Ramadan sampai akhir, dan mudah-mudahan Allah berikan kita takdir agar Allah memberikan kita Lailatul Qadar sehingga kita semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita berguguran, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan kecuali seperti jabang bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, dari rahim ibunya, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa noda, dalam keadaan dosa kita diampuni semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang unik. Sebagai umat yang terakhir dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Padahal kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, secara fisik umat ini lebih kecil fisiknya. Secara kekuatan umat ini lebih lemah kekuatannya. Secara usia lebih pendek usianya. Dibandingkan umat-umat terdahulu, fisiknya lebih besar, kekuatannya lebih kuat, usianya lebih panjang. Maka jika dibuat sebuah kompetisi melaksanakan ibadah, maka tentu yang usianya panjang akan bisa melaksanakan ibadah lebih lama. Yang kekuatannya lebih kuat, maka tentu dia akan lebih lama untuk melaksanakan ibadah. Jika itu sholat, maka mungkin dia akan lebih lama berdiri. Jika itu sujud, mungkin akan lebih lama sujud. Yang fisiknya besar juga seperti itu.
Tetapi kemudian umat ini dengan segala keistimewaannya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Dan salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah diciptakannya satu waktu yang khusus untuk umat ini, dan Allah berikan keleluasaan kepada umat ini untuk menggali, memanen pahala sebanyak-banyaknya, dan itu adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini terkhususkan hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak memiliki keistimewaan seperti umatnya Nabi Muhammad, dan Allah tidak ciptakan Ramadan kepada umat-umat terdahulu. Maka dengan hadirnya Ramadan, dengan segala keistimewaan yang Allah titipkan di dalam bulan Ramadan, maka umat ini dapat mengalahkan umat-umat terdahulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu poin penting yang harus selalu diingat. Apakah itu? Poinnya adalah bahwa kemudian umat ini menjadi mulia, bahwa kemudian Allah begitu cinta kepada umat ini dengan menciptakan satu bulan khusus dengan segala keistimewaan yang ada di dalamnya. Semua ini tidak lain adalah karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya umat ini tidak akan memiliki keistimewaan seperti yang sudah kita saksikan bersama. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini tidak akan mulia dan bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Maka kata kuncinya adalah ada di sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka tentunya umatnya pun adalah paling mulianya umat. Maka ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Setelah Allah titipkan kepada kita kenikmatan berupa iman, berupa takwa, berupa taufik, berupa hidayah, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan dibangkitkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita pun menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sangat harus dan wajib jika kita mengetahui akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tabiat manusia itu akan mencintai sesuatu, akan mencintai seseorang yang telah berbuat baik pada dirinya. Logikanya begini, Anda punya kebutuhan, kemudian datang seseorang membantu Anda. Anda dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat, sangat-sangat butuh, tiba-tiba hadir seseorang kemudian menghadirkan kebutuhan Anda, menyelesaikan berbagai persoalan yang Anda hadapi. Maka pertanyaannya, apakah kemudian kita begitu saja mengabaikan orang yang telah berbuat baik pada kita? Maka pastinya kita akan menghormatinya, kita akan mencintainya. Jika kemudian orang yang telah membantu kita tersebut menghadapi satu kondisi membahayakan atau kekhawatiran, kita pun akan membelanya. Itu kaitannya antara kita sesama manusia. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia mulia yang menjadikan kita menjadi mulia. Maka sudah barang tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kewajiban kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mulia. Mencintai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad istimewa. Mencintai Nabi Muhammad karena telah menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Mencintai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah berjuang untuk kita. Mencintai Nabi Muhammad yang telah membimbing kita di jalan yang benar, sehingga kemudian kita bisa melewati kehidupan ini dengan selamat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita, dan Nabi Muhammad akan membela kita sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikan seluruh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa Nabi Muhammad itu lebih peduli kepada kita melebihi kepedulian kita terhadap diri kita. Pertanyaannya adalah kok bisa? Padahal badan-badan kita, fikiran-fikiran kita, hati-hati kita, yang kita lakukan pasti kita akan berpikir baik buruknya bagi kita. Tetapi kok kenapa Allah memastikan di dalam firman-Nya bahwa Nabi Muhammad itu lebih peduli pada kita? Betul, karena ketika kita melaksanakan aktivitas terkadang atau bahkan sering kita tidak memperhatikan bahwa yang kita lakukan ini akan menjadikan kita selamat atau tidak di dunia. Yang kita lakukan apakah menjadikan kita bahagia atau tidak di akhirat nanti. Yang kita lakukan ini akan mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Berapa banyak di antara kita yang menzalimi diri kita. Dan memang sifat manusia di dalam Al-Quran adalah zaluman jahula, suka menzalimi. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri itu loh manusia suka menzalimi. Berapa banyak di antara saudara kita di bulan Ramadan di luaran sana tidak berpuasa? Berapa banyak ketika terdengar azan Allahu Akbar, enggak bergegas menuju ke masjid? Berapa banyak orang yang diberikan karunia harta kekayaan melimpah yang harus dikeluarkan zakat dan infaknya, tapi kemudian mereka kikir. Berapa banyak orang yang mampu untuk menolong orang lain, menyisihkan sebagian harta bendanya untuk mereka yang berbuka puasa, padahal dia mampu, tapi kemudian tidak melakukan itu. Maka dengan mereka tidak melakukan itu, sebetulnya mereka sedang mendolimi dirinya sendiri. Karena harta akan dipertanyakan, kekuasaan akan dipertanyakan. Ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah akan dipertanyakan. Sedangkan Nabi Muhammad setiap saat dan setiap waktunya selalu yang menjadi fikirannya adalah bagaimana umat ini selamat, bagaimana umat ini bahagia, bagaimana umat ini semuanya masuk surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Kata Rasulullah, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Padahal surga itu tempat yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling enak. Segala kebahagiaan ada di surga. Tapi kok ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang enggan masuk surga? Yang enggan masuk surga. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, mengamalkan sunnah-sunnahku, mencintaiku sepenuh hati, mencintai keluarga Nabi Muhammad sepenuh hati, maka niscaya ia akan masuk surga. Tetapi yang bermaksiat kepadaku, meninggalkan sunnah-sunnahku, dalam konteks Ramadan banyak sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita tidak melakukannya, maka kata Rasulullah, inilah orang yang enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jika kita mengenal keistimewaan Nabi Muhammad, mengenal keindahan Nabi Muhammad, mengenal kemuliaan Nabi Muhammad, mengenal perjuangannya, maka itu menjadi satu wasilah untuk kemudian wajib kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian wujud cinta kita? Tanamkan dalam hati, hadirkan selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Segala aktivitas yang kita lakukan, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah kita memandang kecuali itulah pandangan Nabi Muhammad.
Tidaklah kita berbicara kecuali itulah pembicaraan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Tidaklah kita mendengar kecuali begitulah Nabi Muhammad mendengar. Tidaklah aktivitas tangan dan kita lakukan kecuali begitulah Rasulullah mencontohkan. Lebih daripada itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, begitulah kita pun mencontohnya. Inilah kiat-kiat kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal kemuliaan Nabi Muhammad, maka sudah barang tentu akan menjadikan kita rindu kepada Nabi Muhammad. Salah satu di antara kemuliaan Nabi Muhammad dan keindahannya adalah disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nassahu, nasnya adalah seperti begini: I'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarifi ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyun mithluh. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah disebutkan, i'lam, ketahuilah, sesungguhnya di antara kesempurnaan kita dalam mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang lebih indah melebihi indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak pernah menciptakan sosok manusia yang lebih indah sebelum Nabi Muhammad ataupun setelah Nabi Muhammad yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita mendengar, tahu nggak di sana ada sosok yang sangat tampan, atau dalam konteks laki-laki misalkan, tahu nggak di sana ada sosok artis cantik banget, penasaran nggak, pengen lihat nggak? Ini manusia fana, nggak memberikan syafaat kepada kita. Dan ini Rasulullah, kemuliaannya, keindahannya, ketampanannya melebihi semuanya. Kira-kira terlintaskah dalam pikiran kita, ya Allah, saya pengen ketemu? Terlintas enggak kerinduan, ya Allah, ingin berdekatan? Maka kalau ada orang yang abai, cuek, dalam hatinya kosong, enggak rindu kepada Nabi, enggak kangen, biasa-biasa saja, nah ini perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan keimanannya. Maka ayo mulai dari sekarang, mumpung momen Ramadan ini, hadirkan selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita saum, saat kita berpuasa, hadirkan Nabi Muhammad. 15 abad yang lalu Rasulullah pun berpuasa. 15 abad yang lalu Rasulullah berbuka puasa. 15 abad yang lalu Rasulullah qiyamul lail. 15 abad yang lalu Rasulullah membaca Al-Quran. Hadirkan seakan-akan Rasulullah berada di hadapan kita. Yakinlah hati yang, bukan hati-hati, tapi hati yang selalu di dalamnya tersimpan kerinduan, rasa kangen yang mendalam, pasti pada saatnya nanti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa terasa, dari hati yang paling dalam yang penuh dengan kerinduan dan kecintaan tersebut, meluncurlah sholawat yang kemudian diwujudkan dalam ucapan-ucapan lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga mencintai Rasulullah yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, misalkan saya bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka niscaya Allah akan bersolawat kepada hambanya tersebut diganti dengan 10 kali.
Dan disebutkan dalam berbagai keterangan, jika Allah kirimkan salawatnya satu kali saja bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi dia cukup untuk selama hidupnya, dan itu sebagai jaminan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis bahwa tidaklah seorang hamba Allah dari umatnya Nabi Muhammad bersolawat kecuali pada saat itu Allah kirimkan malaikat yang tugasnya adalah mengirimkan solawatnya sang hamba umatnya Nabi Muhammad tersebut. Misalkan saya bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah kirimkan malaikat yang kemudian akan membawa salawat ini dihantarkan dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat menyebutkan, ya Rasulullah, ini ada kiriman salawat, umatmu yang bernama Fathur Rahman mengucapkan salawat. Bukan saja nama yang bersalawat, tapi juga orang tuanya disebutkan, Fathur Rahman bin Muhammad Bashari bersalawat kepadamu. Kemudian nama tersebut dicatat di catatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat bermanfaat, Pak. Manfaatnya kapan? Saatnya nanti di mahsyar, ketika semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang lari dari siapapun yang pernah dia temui ketika di dunia. Orang tua, seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari ayahnya. Semuanya lari dan sibuk dengan urusannya masing-masing, kecuali ada satu sosok yang sibuk dengan urusan orang lain. Siapakah itu? Yaitu sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam Al-Quran surat Abasa, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Semuanya sibuk dan urusannya masing-masing. Anak ketemu sama ayahnya, ayah tolonglah aku, selamatkanlah aku. Apa jawaban sang ayah? Nafsi, nafsi, angkat tangan. Sendiri-sendiri nak, gak bisa nolong. Seorang istri ketemu sama suaminya, kata istrinya, suamiku, engkau adalah sosok yang selalu aku taati ketika di dunia. Di mahsyar ini tolonglah aku, selamatkan. Apa jawaban suami? Wahai istriku, mohon maaf, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kecuali ada sosok yang sibuk ngurusin kita, Pak, punya catatan yang selalu dibawa dan dicari nama-nama di dalam catatan tersebut. Aina Fathur Rahman, yang ketika di dunianya selalu bersolawat kepada aku, dicari, Pak. Fathur Rahman, aina Fathur Rahman Muhammad Bashari, aina, mana? Kalau sudah ketemu, kata Rasulullah, kamu jangan jauh-jauh, Fathur Rahman jangan jauh-jauh, sini, duduk di sampingku. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah di mahsyar, ketika semua orang kepanasan, menderita, dalam keadaan tidak enak, ya, dengan berbagai penderitaan yang mereka rasakan, kalau sudah berdekatan dengan Rasulullah, tidak merasakan semua itu, bahkan merasakan kenikmatan. Kuncinya apa? Salawat ketika di dunia, masuk dalam catatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di mahsyar nanti dicari. Mau dicari oleh Rasulullah ketika di mahsyar, banyak-banyak baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam biar masuk dalam catatannya, sehingga di mahsyar nanti dicari, Pak. Belum lagi catatan ini terus akan dibawa oleh Rasulullah ketika kita menghadapi mizan. Amal ibadah kita ditimbang, di situ Rasulullah hadir. Siapa yang akan ditimbang? Fathur Rahman. Oh, hadir Rasulullah. Hadir Rasulullah, melobi Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini umatku, ummati ya Allah. Ternyata banyak amal ibadahnya yang bolong-bolong, banyak pelanggaran. Hadirlah Rasulullah memberikan syafaat, sehingga kemudian timbangan amal ibadahnya menjadi berat dan kemudian masuk surga. Begitupun ketika akan melewati Shiratal Mustaqim, Rasulullah hadir. Dipanggillah nama siapa yang akan melewati Shiratal Mustaqim.
Fathur Rahman Muhammad Bashari min ummati Muhammad. Rasulullah hadir. Dan motoknya Rasulullah pada saat itu adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Ini umatku ya Allah, selamatkan. Siratal mustaqim kata para ulama, naiknya 1000 tahun, lurusnya 1000 tahun, turun lagi 1000 tahun. Kemudian jembatannya itu begitu tipis, ahaddu minasy'ar, lebih tipis daripada tipisnya rambut. Dan di bawahnya ada neraka jahanam. Dan kemudian di neraka jahanam ini ada namanya kalalib. Araftum kalalib? Tahu kalalib? Seperti pancing yang banyak ya, kailnya. Seperti pancing begitu, yang banyak kailnya. Kemudian begini Pak, kerjaannya begini. Sedangkan kita berada di atasnya. Kalau kita nggak dibantu Nabi Muhammad dengan syafaatnya, sedangkan saat kita di dunia juga termasuk pendosa, banyak maksiatan, na'udzubillah, ketika kalalib menyambar begitu, kita kena, jatuhlah ke neraka jahanam. Dan Rasulullah selalu mengatakan, ya Rabb ummati Allahumma sallim, ini umatku ya Allah, selamatkan. Ya Allah, ngeri. Dan terus berjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia, bukan hanya Rasulullah saat ini berada di barzakh, bahkan sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau semuanya dunia ini hancur dan sudah di alam akhirat, Rasulullah masih tetap berjuang. Bahkan saya pernah membaca dalam satu kitab, saya lupa judul kitabnya, bahkan ketika semua manusia telah dipilah-pilah, yang masuk surga, yang masuk neraka, ketika Rasulullah sedang berkumpul beserta para sahabatnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam keadaan menangis. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril datang dalam keadaan menangis, beliau pun langsung berdiri dan beliau peluk malaikat Jibril seraya menangis pula. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma yubkika, apa yang menjadikanmu menangis? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, aku baru saja tadi jalan-jalan dan langkahku mengarahkanku mendekati benteng-benteng neraka. Ketika aku berada di salah satu pojok benteng neraka, aku mendengar namamu dipanggil, Muhammad, sayup-sayup, kemudian hilang lagi. Muncul lagi, ya Muhammad, hilang lagi. Maka saya mengambil kesimpulan, wahai kekasihku Muhammad, tidaklah muncul suara tersebut kecuali itu dari umatmu. Oleh karena itu aku cepat-cepat menghadapmu, agar engkau mohon kepada Allah agar bisa mencari sumber suara tersebut. Sebetulnya siapa? Dan Rasulullah kalau sudah dihadapkan kepada urusan umatnya, maka selalu didahulukan. Ketika mendengar seperti itu dari malaikat Jibril, maka beliau langsung bangkit dan kemudian langsung beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon diberikan akses untuk mencari sumber suara. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan, kemudian dibukalah neraka, Masya Allah, neraka jahanam. Apinya bukan seperti api neraka yang katanya kalau biru tambah panas, tapi kalau api neraka Pak, itu tambah hitam, pekat, tambah panas. Dan ternyata betul ketika neraka itu dibuka, di dalam jurang neraka yang paling dalam ada setitik cahaya yang kadang-kadang muncul kemudian hilang, kadang-kadang muncul kemudian hilang. Dan dari cahaya itulah terdengar suara, dan suara itu memanggil Nabi Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengangkat cahaya tersebut. Akhirnya Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad, kemudian diangkatlah. Setelah diangkat ternyata Pak, umatnya Nabi Muhammad dalam keadaan gosong karena dibakar di api neraka. Jangan-jangan saya, ya Allah, tapi kan diangkat oleh Nabi Muhammad, nggak apa-apa dong. Akhirnya kemudian Rasulullah bawa, beliau peluk, kemudian beliau dibawa ke Telaga Kautsar, kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, mau kemudian kerak-keraknya rontok semuanya. Ternyata betul itu umatnya Nabi Muhammad yang ketika di dunianya
menyempatkan diri untuk membaca salawat walaupun nafsunya menguasai dia sehingga banyak bermaksiat. Maka begitu indahnya dan begitu luar biasanya manfaat salawat sebagai wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Maka ayo di bulan Ramadan ini, ketika amalan semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salawat kita, maka perbanyaklah salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi Muhammad saat kita bersalawat seakan-akan beliau berada di hadapan kita. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadirkan Rasulullah di hadapan kita. Baca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat fisiknya Rasulullah, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana pipinya, bagaimana rambutnya, bagaimana dagunya, bagaimana lihyanya, bagaimana pundaknya, seterusnya. Kemudian hadirkan dalam hati dan hadirkan saat kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan cara seperti ini enggak lama seseorang akan bisa berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Waktunya sudah setengah jam padahal jatahnya 20 menit. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan ada hentinya. Karena begitu banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan syair yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menuliskan satu syair dalam kitabnya, dalam kitab Maulidnya Simtud Durar. Beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hati kita rasa cinta sepenuh hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kesempurnaan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam konteks ibadah saum. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan saat melaksanakan ibadah saum, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita, sedekah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.